Saya Mas ya. Iya, Pak. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, ketua kelasnya, ya silakan Mas dipimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti hari ini pelajaran PPKN sampai jam kira-kira 11 ya berarti ya? Bener ya? Hari Selasa. Tanggal berapa ini Mas? 18. Oh, salah. 18 Oktober ya. 18 Oktober. Saya absen dulu berarti. Poinnya mana ini? Perasaan tadi saya bawa poin. Oh, ini. Abdul Malik. Jam ketiga Mas. Nazar. Agus. Wahyu. Hari ini kita akan bahas tentang hakikat, perlindungan, dan penegakan hukum di Indonesia. Jadi materinya itu sudah saya buat di PowerPoint, cuman mau saya tampilkan. Ternyata LCD-nya di kelas ini belum ada, mungkin belum dipasang, ya. Jadi saya masukkan semuanya di aplikasi yang namanya Quizzes. Ya, silakan kalian ketik dulu. Join my quizzes.com. Sudah diketik semuanya? Nah, kalau sudah, saya share kodenya. Ya. Kodenya 8 7 2 5 8 2. Begitu kalian klik masuk, ketik nama kalian dan klik mulai. Ya, sudah ada 5 yang bergabung, 6 7 8 9 10. Ya, cepat. Ada yang ada kendala silakan angkat tangan agar bisa saya bantu. Semuanya berarti maju ke depan, mengungkapkan apa yang ada di pikiran kalian jika mendengar kata hukum di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menerangkan tentang hukum di Indonesia menurut pendapat saya sendiri. Hukum itu bisa diartikan seperti sebuah peraturan yang harus dilaksanakan. Pada di negara kita ini, hukum yang diterapkan di masyarakat seluruh Indonesia ini kurang adanya keadilan. Yang mana pada akhir-akhir ini banyak terjadinya kasus-kasus seperti pembunuhan, perampokan, penganiayaan, penipuan, bahkan korupsi sekalipun. Terutama pada kasus pembunuhan dan korupsi. Pada kasus pembunuhan, ketika yang membunuh
adalah seorang petinggi di negara kita ini, seolah-olah sanksi yang ia terima itu lebih ringan dibandingkan dengan rakyat biasa yang melakukan pembunuhan. Kita dengar namanya dawang tutup mulut. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kira-kira saya ambil kesimpulannya tentang hukum bisa didiskon. Ada mau buka toko hukum berarti hukum karena bisa diperjualbelikan. Terus ada uang tutup mulut. Kira-kira begitu ya, Mas? Benar ya? HP-nya yang ada PowerPoint-nya di aplikasi Quizzes masih terlihat ya? Masih. Nah, karena sudah membaca di PowerPoint juga sudah ada. Bagus yang dikirim jelek itu kalian aslinya bisa menuntut lewat undang-undang ini. Namanya Undang-Undang Perlindungan dibahas bersama dengan kelompok masing-masing tentang koruptor bisa dihukum mati. Terlihat ya? Silahkan diamati dulu gambarnya. Itu tulisannya apakah koruptor bisa dihukum mati? Ayo kita diskusikan. Dan ini pertanyaan yang perlu kalian diskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Silakan kalian tulis dulu pertanyaannya. Itu ada 3 yang perlu dibahas. Ini dari sisi politiknya kalau dari kelompok 3. Nah, kelompok yang lain yang sudah siap, kelompok 4 ya berarti ya. Kelompok 3 silakan ditutup dulu kan ya. Demikian pemaparan pendapat dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari kelompok 4. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Yang pertama, apa landasan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia? Yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, mengapa koruptor di Indonesia sampai hari ini belum ada yang dihukum mati? Karena berdasarkan undang-undang yang ada, tindak pidana korupsi yang terancam hukuman mati adalah yang menggelapkan dana bencana alam. Hukuman mati dapat berlaku saat bencana alam atau krisis moneter. Yang ketiga, apakah di masa depan koruptor bisa dengan mudah dihukum mati? Jawabannya bisa, dengan menekan hukum di Indonesia. Jadi selain korupsi dari bencana alam, hukuman mati juga bisa dikenakan pada kasus yang terjadi pada saat negara mengalami krisis moneter atau kepada koruptor yang berulang kali melakukan perbuatannya. Bahkan jika dalam undang-undangnya korupsi berapapun bisa dihukum mati. Ya, berarti tadi yang pertama undang-undangnya tahun 2001 ya Mas ya? Perubahan atas tahun 1999 dan pertanyaan yang kedua, mengapa koruptor di Indonesia
sampai hari ini belum dihukum mati karena di undang-undangnya memang ada syaratnya. Jadi koruptor di Indonesia itu syaratnya dihukum mati ketika dia korupsi dan negara dalam keadaan krisis, bencana alam, terus krisis keuangan dan lain-lain. Jadi syaratnya bisa dihukum mati harus berat dulu kondisi negaranya. Jadi jika sekarang kan dari ini Indonesia keadaannya aman, tidak terjadi bencana, orang yang korupsi belum bisa dihukum. Siapa lagi? Poinnya memang undang-undangnya belum secara tegas bisa menghukum mati koruptor di Indonesia. Jadi perlu diubah undang-undang. Jadi di masa depan jawabannya ya, bisa tidak, bisa iya. Tidak jika undang-undangnya masih sama seperti hari ini. Iya jika mau diubah. Nah, mungkin generasi kalian yang akan mengubahnya. Sudah, berarti sekarang saya mau mencoba kalian mengerjakan di aplikasi Quizizz evaluasi pembelajaran hari ini. Silakan kalian bisa keluar dulu dari Quizizz yang bentuknya PowerPoint. Sekarang kita akan masuk ke mengerjakan soal. Bentar, saya hapus dulu kodenya berarti karena ini sudah tidak berlaku. Kalian ketik lagi join myquizizz.com. Mengerjakan dan ternyata banyak yang dapatnya di bawah 70%. Padahal KKM-nya 70. Nah, yang belum dapat 70 nanti akan saya kirim lagi kodenya namun yang berbeda. Dikerjakan berulang-ulang sampai dapat di atas dari 70. Nah, kira-kira berarti hari ini kita sudah mempelajari tentang pentingnya penegakan hukum berarti ya. Benar enggak? Berarti kelas ini sepakat bahwa hukum itu penting untuk kehidupan manusia. Sepakat apa enggak? Sepakat ya, tanpa adanya hukum akan terjadi kekacauan, kericuhan di mana? Nah, pembelajaran pertemuan selanjutnya kita akan memperdalam lagi tentang peran lembaga penegak hukum di Indonesia. Nah, mengakhiri pembelajaran hari ini, ketua kelasnya mana? Ya, kita berdoa dulu Mas untuk mengakhiri pembelajarannya. Duduk, siap, gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kehidupan kalian masing-masing.